Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Selebgram dan YouTuber kondang Gaga Muhammad resmi ditahan pasca dinyatakan sebagai tersangka kasus laka lantas yang mengakibatkan kelumpuhan pada mantan kekasihnya Laura Anna. Siapa sangka, gaung Sabda ala Muhammad, nama asli Gaga, sudah mendekam di rutan Satlantas Metro Jakarta Timur sejak 2 November lalu. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur memastikan bahwa penahanan Gaga sudah memenuhi prosedur hukum. Lalu benarkah sidang perdana laka lantas antara Laura Anna sebagai pelapor sekaligus saksi korban dan Gaga sebagai terdakwa mengalami penundaan? Hari ini terjadwal di saya konfirmasi ya ke panitera pengganti, katanya hari Selasa. Itu saya tanya ke jaksanya tuh, jaksanya rupanya dia mengagendakan hari Kamis saksi. Jadi nggak nyambung, tapi tetap hari Kamis. Gaga itu di tanggal kalau nggak salah 2 November ya kalau nggak salah. Begitu tahap 2 lah pokoknya. Atas laporan ditahannya atas laporan apa tuh? Yaitu adanya kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Yang menyebabkan Korbannya luka berat. Ya, izin ya. Bang, berarti Gaga ditahan di mana ya? Di ini, rutan Satlantas. Di daerah Pol. Satlantas Metro Jakarta Timur. Oh, ya. Hari ini agendanya apa, Bang? Ini nggak ada agenda persidangan. Hari ini Kamis. Ada Hari Kamis. Agendanya? Masih saksi. Ya. Saksi dari siapa? Dari kami. Oh, dari siapa Bang yang bakal didatangkan? Aduh, ini saya agak ingat. Pokoknya yang jelas polisi 2 orang. Kemudian yang pihak sipilnya juga 2 orang kalau nggak salah. Saya lupa. Masih dari pihak mana Bang? Masih dari pihak kami. Bukan, dari pihak kami. Iya, dari pihak penuntut umum. penuntut umum ya. Yang menghadirkan saksi itu adalah jaksa penuntut umum. Dia mewakili korban. Karena ini kan kalau tindak pidana itu jaksa itu mewakili negara. Jadi warga negara itu diwakili oleh dia. Jadi yang menghadirkan saksi itu walaupun misalkan dari korban yang menghadirkan adalah jaksa. Nanti setelah itu si terdakwa ini akan diberi kesempatan juga yang sama, namanya saksi yang meringankan. Nanti dia dikasih hak untuk menghadirkan saksi, namanya saksi yang meringankan. Kalau kondisi Gaga, Kesini Bang, sorry Bang, kamera Bang. Kita lihatnya kan dari kalau sejak sidang online dia sehat kan, berarti baik-baik saja kondisinya. Kamera Bang. Oke. Bang, hari Kamis bakal dihadirkan langsung apa gimana? Enggak, ini karena online. Iya. Tapi Laura akan hadir atau enggak Bang, atau saksi? Kalau Laura kemarin kan sudah hadir, jadi tidak ada kewajiban dia untuk hadir lagi. Ketika dia mau hadir juga tidak ada masalah. Kasus laka lantas Gaga dan Laura memang sempat viral pada 7 Desember 2019 silam. Gaga yang diduga mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk, menabrak 2 mobil di depannya hingga mengakibatkan Laura cedera berat. Yang membuat netizen miris, 2 hari usai kecelakaan, Gaga yang cuma mengalami luka ringan melakukan aksi galang donasi di media sosial untuk membantu pengobatan Laura. Tapi entah kenapa, aksi galang donasi itu justru membuat hubungan asmara Gaga dengan Laura bubar di tengah jalan. Kabarnya Gaga tak transparan soal uang donasi. Dan yang membuat hati Laura semakin sakit, Gaga tak pernah merogoh kocek pribadi untuk membantu penyembuhan sakitnya. Padahal gara-gara kecelakaan itu, Laura mengalami spinal cord injury atau cedera pada bagian atas sumsum tulang belakang yang menyebabkan kelumpuhan pada kedua kakinya. Emang bener di hari itu kita semua emang habis minum, bukan gua doang, kita semua minum di situ. Terus dari tempat kita minum, gue nawarin buat, karena gue tahu emang gue habis minum, gue pengen makan biar kita sober-soberapin diri gue sendiri. Terus ya udah, akhirnya gue makan sama teman gue, ngobrol-ngobrol. Habis itu kayak gue udah merasa gue udah fine, gue udah oke, gue jalan pulang. Di situ Laura posisinya masih mabok, oke. Kita jalan pulang. Pas emang kejadiannya dari Blok M, tempat makan yang Blok M, dan kejadian itu baru pas di Jagorawi. Itu kan kalau buat orang mabok itu lumayan jauh loh, kecuali dari Blok M kecelakaannya di Senopati atau di daerah mana, oke lah itu fine banget. Tapi dari Blok M kalau kecelakaannya pas di Jagorawi dan tidak mau keluar tol,
menurut gue emang itu benar-benar emang dia malam itu gue sendiri emang lagi capek banget, nanti sempet ketiduran bentar. Gue pas langsung gue bangun beberapa detik, bangun depan gue tuh udah truk. Daripada gue ngantem truk lebih parah, kita berdua bakal lebih parah, jadi mending gue ambil kanan. Karena gue banting kanan terlalu kaget, mobil akhirnya kepinter, kebalik, dan ya seperti itu kejadiannya. Dia bilangnya kan dia itu ngantuk nabrak truk gitu kan. Jadi terus dia bilang itu tuh kehendak Tuhan. Tapi kayak menurut dia nggak bilang nabrak truk gak sih? awalnya ya. Enggak, dia nggak bilang nabrak truk, dia langsung banting kanan. Padahal dia nabrak truk. Oh iya. Bagian gue dia nabrak truk, Ngerempet lah ya. terus dia banting kanan baru kena mobil lain. Yang memang dikarenakan kelalaian manusia. Kayak misalkan kalau emangnya takdir Tuhan tuh berarti ya lu lagi sehat-sehat nyetir, tiba-tiba jebret ada kesambet petir gitu kan ya, itu mungkin takdir Tuhan lah ya. Kayak itu kan kita nggak tahu tuh ya, kayak gempa itu takdir Tuhan. Cuma ini kan ya dia ngaku dia ngantuk ketiduran, itu berarti kelalaian manusia nggak sih? Ya kita nggak tahu ya, namanya dia sudah memberikan keterangan. Kalau dia mau hadir, mau melihatnya silakan, itu hak dia. Tapi tidak dimintakan atau disuruh atau diperintahkan oleh majelis hakim karena dia sudah dimintai keterangan. Tapi kalau dia mau hadir silakan aja ya, nggak jadi masalah. Kemarin 7 Desember 2021, tepat 2 tahun peristiwa kecelakaan itu terjadi. Tapi proses pengobatan yang dijalani Laura selama 2 tahun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal itulah yang membuat Laura seolah tak rela bila Gaga berbahagia di atas penderitaannya. Seperti diketahui, pasca putus hubungan, Gaga sempat pamer kemesraan dengan wanita lain dan sama sekali tak bertanggung jawab pada mantan pacar yang dicelakainya. Udah buat celaka dan tidak bertanggung jawab. Di situ kita kecelakaan bareng-bareng, gue tegasnya kita kecelakaan bareng-bareng. Gue dari hari dimana kecelakaan sampai selesai, gue selalu tanggung jawab dia. Gue selalu nemenin dia, gue yang bantu merawat dia. Sampai dia keluar dari rumah sakit pun gue tetap nemenin dia. Gue hampir 24/7, gue di rumah dia sama sekali enggak. Gue di rumah mungkin dari Jumat sama Sabtu di rumah doang, dan itu tapi tetap malamnya ke dia terus. Dan setiap dia mau terapi atau dia treatment, gue selalu bantu gendong dia sampai ke mobil, gue selalu bantu dia. Karena setiap dia mau terapi itu nggak ada orang lagi yang bisa ngebantu dia. Atau pas dia setiap yang mandi, gue juga bantu ngangkatin dia. Keluarga gue udah sebisa mungkin bertanggung jawab buat ngebantu mereka secara finansial. Tapi ya reason pertama adalah pas kejadian ini itu lagi pandemi COVID, semua usaha bisnis juga pasti ada pesan aja tuh. Kita berusaha mungkin buat kasih ke Laura. Minggu kemarin ya saya tanyakan konfirmasi bahwa kemarin itu agendanya pemeriksaan korban dan saksi yang lain, yaitu ibunya Laura. Yaitu yang mereka menerangkan tentang kejadian yang dialaminya. Tapi mengenai detailnya nanti akan saya konfirmasikan ke panitera penggantinya ya. Tiga bulan bergulir, sidang cerai Kenang Mirdad versus Tina Dwi Jayanti alias Tina Kana masih berlangsung alot. Kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tina menghadirkan 3 orang saksi dari pihak keluarga untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya. Sayangnya 2 saksi penting yaitu ibunda dan kakak Tina, Cynthia Riza, berusaha menghindari wartawan ketika keluar dari ruang sidang. Cynthia yang merupakan istri Giring Niji buru-buru masuk ke mobil ketika wartawan menghampirinya. Sementara itu, saat menghadapi awak media, Tina hanya ditemani oleh sang kuasa hukum Yanti Nurdin dan seorang konsultan keluarga yang menjadi saksi ketiga pada sidang cerai yang berlangsung selama 1,5 jam itu. Lalu benarkah ketiga saksi dari pihak Tina membenarkan adanya perselingkuhan antara Kenang dengan wanita idaman lain? Adalah acara pembuktian dan saksi dari kami penggugat untuk memperkuat dalil-dalil kami dalam gugatan. Jadi pokoknya hari ini menghadirkan kakaknya Tina, ibunya Tina, dan ada 1 konsultan keluarga, 3 orang. Jadi itu memperkuat gugatan kita. Itu aja sih. Cuma yang pasti kalau memberatkan atau enggaknya kita saling membuktikan aja lah. Alasan-alasan perceraiannya tuh tepat atau tidak kan gitu. Jadi kita saling membuktikan aja di proses ini sekarang itu gitu. Ya nanti sidang selanjutnya 1 minggu lagi tanggal 14 giliran dari Kenang untuk mengajukan bukti. Alasannya nggak datang apa ya?
Saya nggak tahu tuh. Mungkin bisa ditanyakan ke kuasa hukumnya Kenang ya. Ya, untuk kesekian kali Kenang tak menghadiri sidang cerai. Putra Lydia Kandau dan Jamal Mirdad itu seolah tak mau bertemu Tina di ruang sidang. Setidaknya hal itu diungkapkan oleh Zikri Muhammad Lutfi, kuasa hukumnya. Kabarnya hingga majelis hakim ketok palu, Kenang memilih terima beres. Sebagai tergugat, ia pasrah dengan putusan sidang. Lalu benarkah pada sidang beragendakan mendengar keterangan saksi dari pihak tergugat yang akan digelar minggu depan? Kenang akan menghadirkan Naysila Mirdad dan Lydia Kandau sebagai saksi? Karena sudah dikuasakan ke kami, tidak perlu hadir ke persidangan pun tidak apa-apa. Namun seluruh acara sampai dengan putusan ini ya kami yang akan mewakili di persidangan ini gitu, seperti itu. Tidak ada kewajiban artinya seperti itu. Penggugat membawa serta keluarga ya pasti kami pun ya karena memang ketentuan undang-undang ya untuk saling membuktikan alasan-alasannya seperti apa ya yang mengetahui permasalahan rumah tangga di dalam penggugat dan tergugat ini kan pasti keluarga gitu. Kebetulan tadi karena memang bagiannya saksi dari si penggugat ya keluarga dari Mbak Tina, namun nanti ya berikutnya agenda persidangan yang akan datang pasti keluarga dari atau orang-orang terdekat dari si tergugat. Sejak awal kasus perceraiannya mencuat, Tina memang irit kata kepada awak media. Bahkan isu dirinya selingkuh dengan teman satu klub sepeda tak pernah diklarifikasinya secara resmi. Padahal isu Tina selingkuh dengan pria beristri sudah santer diperbincangkan sejak bulan Agustus silam, sementara isu Kenang memiliki wanita idaman lain baru bergulir setelah sidang cerai perdana digelar September lalu. Sempat bertahan tinggal serumah dengan Kenang demi menjaga mental anak-anaknya, benarkah Tina sekarang sudah pisah rumah dengan adik Nana Mirdad itu? Udah pisah rumah sih, udah pisah rumah. Anak-anak sama Kak Tina berarti? Ya. Udah ya. Nggak ada yang komunikasi sama sekali sama Masih baik kok. Baik-baik aja kok. Ya. Prematur kalau disampaikan seperti itu. Hanya saja kami yang lalu menanggapi statement kuasa hukum dari penggugat yang menyampaikan membocorkan ada perihal hak asuh anak, sehingga kami pun ya merasa perlu dan karena kadar kasih sayangnya sama ya antara si penggugat dan tergugat ini ya untuk memperjuangkan hak asuh anak tentunya sudah wajar ya. Ya pastinya seperti itu. Kalau tergugat sendiri tinggal di mana Bang? Masih di... Yang pasti terpisah namun nggak jauh dari kediaman yang sekarang. Seperti itu.